Dia menjadi bagian darinya. Pujue menggenggam kedua tangannya, matanya dipenuhi cahaya dingin dan tajam. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun di depan Void Lord. Pada saat ini, sesosok yang identik dengannya perlahan berjalan keluar dari kapal Susen di belakang Void Lord. Cahaya redup berkedip di ruang kendali, dan tekanan yang mencekik meresap ke ruang dingin itu. Void Lord duduk tegak di kursi utama, tatapannya menembus layar cahaya di depannya, tertuju pada Xiaoyan, yang terjerat dalam benang kausal yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Di layar cahaya, mata Xiaoyan merah, dan tubuhnya diliputi kobaran api kematian yang dahsyat. Meskipun terikat oleh rantai kausal, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Void Lord sedikit menyipitkan matanya, dia telah mengamati Xiaoyan dengan cermat. Void Lord kelima bergumam pelan. Ujung jarinya dengan ringan mengetuk sandaran tangan, menghasilkan suara yang jernih dan berirama, aura jiwanya terintegrasi sempurna. Asalnya lengkap, memang, itu tidak tampak seperti klon. Namun, masih ada keraguan di mata Suzu. Yang mulia yang dirumorkan itu, meskipun reinkarnasi, telah membangkitkan ingatannya. Karena itu, dia selalu berhati-hati. Yang mulia berani memasuki situasi yang tampaknya tanpa harapan ini sendirian, sungguh untuk menyelamatkan keempat orang ini. Mengingat karakternya, dia tidak akan mudah mengambil risiko seperti itu tanpa rencana yang matang. Dia pasti memiliki rencana cadangan. Penguasa Void merenung dalam hati, alisnya semakin berkerut. Menilai dari percakapan sebelumnya, kekuatan Xiaoyan memang luar biasa. Api kepunahannya yang mendominasi telah menyebabkan penderitaan yang cukup besar bagi 12 Jenderal Void, dan bahkan menghadapi erosi aturan kausal, dia berhasil bertahan hingga sekarang. Namun, ini tidak mencapai tingkat kekuatan absolut yang dibayangkan Suzu, cukup untuk menghancurkan segalanya. Performanya tidak cukup absolut, tidak layak untuk gelar yang mulia. Dia pasti menahan diri, mungkin bahkan mencoba memancingnya untuk mengungkapkan wujud aslinya, semua itu adalah langkah yang diperhitungkan. Mata Suzu berubah menjadi jahat, pikirannya berpacu. Bagaimana jika Xiaoyan menunjukkan kekuatan yang mengguncang bumi? Memutus rantai sebab akibat secara paksa tampaknya sangat masuk akal bagi Suzu. Namun, perjuangan dan kesabaran Xiaoyan saat ini menyerupai mangsa yang terjebak dalam perangkap, masih melawan tetapi tidak berdaya untuk melarikan diri, suatu kelemahan yang tampaknya logis. Bagi Suzu, justru inilah hal yang paling tidak logis. Apakah dia berpura-pura lemah untuk memancingnya bertindak? Lonceng alarm berbunyi di benak Suzu. Variabel dari deduksi sebelumnya menggantung seperti pedang di atas kepalanya, membuatnya merasa gelisah. Dia takut bahwa jebakan yang tampaknya sempurna ini sebenarnya adalah rencana dalam rencana yang dibuat oleh Xiaoyan, dan jika jati dirinya yang sebenarnya dengan mudah meninggalkan kapal Dewa Void, dia mungkin akan jatuh ke dalam jurus mematikan lawannya. Memikirkan hal ini, Suzu menoleh ke guru Pujue, yang berdiri di samping dengan tangan terkatup. Anda mahir dalam Dao sebab akibat. Menurut pendapatmu, apakah kesabarannya saat ini hanyalah napas terakhir, ataukah dia sedang merencanakan sesuatu yang lain? Suara Void Lord rendah, mengandung sedikit nada menyelidik dan mengamati. Kelopak mata Pujue sedikit terkulai. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Sejak mundur setengah langkah itu, dia telah memperjelas pendiriannya. Dia telah menetapkan aturan sebab dan akibat, tetapi dia juga melihat penerimaan Xiaoyan terhadap esensi sebab dan akibat, sementara Void Lord tetap terpaku pada satu variabel itu. Jalan dan hati mereka telah berbeda. Amitabha. Pujue melantunkan doa Buddha. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Tuan Void Lord, biksu rendah hati ini baru saja berbicara. Perubahan sebab dan akibat terletak di hati yang mulia. Apa niat yang mulia yang sebenarnya? Raja sebab dan akibat biksu rendah hati ini hanya dapat membatasi tubuh. Ia tidak dapat memahami rasa bersalah hati. Zhu mendengus dingin, jelas tidak puas dengan jawaban yang suam-suam kuku ini. Tuan ini membutuhkanmu untuk memberikan keputusan yang pasti.
Ini menyangkut apakah tuan ini harus turun tangan secara pribadi. Jika kita benar-benar jatuh ke dalam perangkap di dalam perangkap, kita berdua akan binasa. Pujue perlahan mengangkat kepalanya, kilatan cahaya yang hampir tak terlihat berkedip di matanya yang dalam. Nada suaranya tetap tenang, namun membawa aura ketidakpedulian yang tak terbantahkan. Tuan Su, Anda terlalu banyak berpikir. Anda yang memegang pedang itu. Kapan harus menyerang, bagaimana cara menyerang, sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Semuanya diputuskan oleh Anda. Kami hanya mengikuti perintah. Kata-kata ini, yang tampaknya penuh hormat, sebenarnya mengalihkan semua tanggung jawab dan pengambilan keputusan kembali kepada Susu. Maksud Pujue jelas, rencananya sudah ditetapkan, pedang ada di tanganmu. Apakah akan membunuh, dan bagaimana cara membunuh, adalah keputusanmu. Aku tidak akan ikut campur, dan aku juga tidak akan menanggung konsekuensi dari keraguanmu. Mendengar ini, ekspresi Tuan Su sedikit gelap. Dia menatap Pujue dengan saksama, mencoba memahami sesuatu dari wajahnya yang muram. Pujue hanya menundukkan matanya, seperti patung Buddha tanah liat sejati, menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun, sebuah contoh nyata dari kepatuhan pada perintah. Suzu, yang marah, tertawa dingin, kilatan kejam di matanya. Tatapan Void Lord, yang tersembunyi di balik bayangan, menyapu ke samping. Sosok yang tampak identik. Void Lord melirik ke samping, lalu dengan ringan menyentuh alisnya. Dalam sekejap, aliran darah menyembur dari ujung jarinya, berubah menjadi awan kabut darah yang menyelimuti sosok tak bernyawa itu. Dari dalam kabut darah terdengar suara tulang yang meregenerasi dengan mengerikan. Sesaat kemudian, sosok yang sebelumnya tak bernyawa itu tiba-tiba membuka matanya, warna hijaunya berkilauan dengan cahaya yang dingin dan meresahkan. Namun, wujud asli Suzu di atas singgasana besi hitam itu menundukkan kepalanya, auranya melemah secara signifikan, seolah-olah jiwanya telah sepenuhnya berpindah ke tubuh lain ini. Aturan gelap terpancar dari wujud asli Suzu, menyatu dengan klon di sampingnya. Kali ini, dia akan menggunakan 70% kekuatannya untuk mengujinya. Yang mulia, baik nyata maupun ilusi, terlihat terus-menerus menyalurkan kekuatannya ke dalam tubuh klon atau boneka itu. Menyebabkan auranya melonjak, tubuh aslinya tetap diam. Wujud fisik boneka itu, yang kini melangkah, tampaknya benar-benar telah menjadi penguasa kekosongan. Kehati-hatiannya bahkan melampaui Xiaoyan. Bahkan dalam situasi ini, dia masih menyimpan kecurigaan terhadap Xiaoyan. Serangkaian langkah kaki yang tenang, setiap langkah seolah menginjak denyut langit dan bumi, menyebabkan riak di ruang sekitarnya. Tidak, permainan mematikan ini, permainan catur ini, harus berakhir. Ah! Saatnya untuk mengungkapkan diriku. Hui Huizun melangkah keluar dengan klon bambu kekosongannya, tidak seperti klon sebelumnya. Auranya memancarkan tekanan yang sangat dahsyat. Dengan gerakan lembut, pedang pengejar jiwa pemusnah kekosongan terbang lurus ke arahnya, berhenti tiba-tiba di dekat alisnya. Dengan dengungan lembut, pedang pengejar jiwa pemusnah kekosongan bergetar, dengan patuh melayang di belakangnya. Adapun dua nyawamu, mari kita tinggalkan dia untuk saat ini. Apakah akan membunuhnya atau tidak tampaknya tidak penting. Membunuhnya nanti mungkin lebih efektif. Penguasa kekosongan selesai berbicara dan terus berjalan hingga sosoknya menghilang. Tubuh sejati duduk tegak, matanya terpejam rapat. Di dalam kehampaan, rasa sakit di wajah Xiaoyan perlahan memudar. Dia merasakan hukum sebab akibat yang tak terhitung jumlahnya, membunuh roh ilahiku hanyalah untuk merancang rencana ini, untuk menanggung hutang darah ini. Aku harus mengertakkan gigi dan memberinya akhir yang berdarah. Bagaimana Yang Mulia bermaksud memberinya akhir yang berdarah? Sebuah suara samar tiba-tiba bergema di seluruh kehampaan.